tadi berbicara tentang kemeriahan masyarakat yang ingin menyambut perayaan Idul Fitri kali ini. Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini, Prof, memang pada 2 tahun terakhir ini kemeriahan itu tampaknya menghilang dari Idul Fitri yang biasa dirayakan. Nah, menurut Prof Haidar sendiri, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk tetap merasakan kemeriahan tersebut meskipun tidak harus pulang ke kampung halaman atau berada di rumah saja? Iya, manusia itu kan diciptakan Allah fi ahsani takwim, sesempurna-sempurnanya makhluk. Nah, satu di antaranya karena kita punya akal pikiran, hati, dan perasaan gitu ya. Nah, ketika satu ruang dan satu jalan, satu pintu itu tertutup, manusia selalu punya kearifan, manusia selalu punya hikmah untuk membuka jalan lain. Nah, kegembiraan ketika kita harus mudik dan itu baik, kegembiraan ketika kita harus Idul Fitri di lapangan, kemudian kegembiraan ketika kita harus pergi misalkan berbelanja untuk kepentingan Lebaran yang begitu penuh semarak selama ini. Lalu kita ganti dengan cara yang lebih seksama, gitu ya. Tetap belanja, tetap menunaikan kegiatan ibadah, tapi protokol kesehatan yang ketat, gitu ya. Maka apalagi dengan kita tidak berkerumun, termasuk Idul Fitri mungkin masih terbatas dan ada yang di rumah, tidak mudik bahkan, kita ganti dengan yang lain. Apa sih gantinya? Pertama, kita masih bisa berkomunikasi dengan keluarga di kampung, di keluarga besar dengan telepon gitu kan. Apalagi sekarang kan kita punya gadget yang luar biasa, lincahnya, punya alat cerdas gitu ya. Gunakanlah alat-alat cerdas handphone ini untuk kepentingan berkomunikasi yang lebih baik. Kalau untuk belanja bahkan sekarang kan bisa online gitu kan. Tapi lebih dari itu, mumpung pandemi kita belajar untuk efisien, hemat, tidak berlebihan, dan bersahaja. Sehingga siapa tahu kurang memang semaraknya, syiarnya, dan kegembiraan lahirnya begitu, dan hubungan sosialnya, tapi kita ganti dengan kehusuan, penghayatan gitu kan, kita lebih juga lebih menjalin komunikasi di rumah dengan lebih intens. Ada banyak hikmah yang kita ambil. Jadi jangan pernah merasa kehilangan. Nah, gitu ya. Ketika kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat syiar kegembiraan dan hal lahir gitu, tapi dengan sesuatu yang rohani, tapi juga ada hubungan-hubungan yang tetap kita bangun secara online. Yang penting penghayatan dan hatinya tetap ada rasa gembira dan bahagia. Yang penting penghayatan dan hati yang gembira, seperti itu ya, Prof. Kalau di rumah Profesor Haidar sendiri, boleh tahu apa kebiasaan yang dilakukan pada saat Idul Fitri? Kami kalau normal kan pergi ke lapangan untuk sholat. Saya sering karena tugas menjadi khatib dan imam gitu ya. Tapi bersama keluarga gitu ya. Nah, sejak tahun kemarin ya terbatas di rumah atau di halaman rumah gitu. Nah, kita lakukan kegiatan konversi tadi. Jadi memang ada putra yang di Surabaya ya nggak bisa pulang ya, kita komunikasi lewat video call atau juga lewat Zoom gitu kan. Nah, tapi kegiatan sehari-hari ya normal seperti biasa, sejak takjil sampai sahur, kemudian juga ada tadarus atau baca dan lain sebagainya. Saya pikir semua keluarga kita bisa melakukan aktivitas yang seperti itu. Mungkin ya tadi intensitasnya yang lebih diperdalam ketimbang frekuensi yang bersifat relasi keluar, itu aja yang membedakan. Iya. Ya, Prof, kalau kita ketahui bahwa pada saat momen Lebaran ini adalah momen yang tepat yang biasa digunakan masyarakat untuk bertemu keluarga, misalnya anak yang tadinya merantau pulang ke rumah. Ini adalah momen untuk
saling memaafkan seperti itu, yang biasanya untuk sujud meminta maaf kepada orang tua, tapi kali ini karena tidak bisa mudik lebaran harus menggunakan sambungan telepon atau video call. Nah ini menurut Prof. Haidar sendiri bagaimana sih Prof sebaiknya kalau untuk bersilaturahmi dan juga meminta maaf kepada orang tua pada saat menggunakan sambungan telepon atau video call? Ketika kita bersilaturahmi lewat video call, lewat telepon, itu yang paling pokok kan silah itu mempertautkan. Ar-Rahmi itu persaudaraan. Nah, apalagi kan ini saudara karena darah gitu ya. Bahkan saudara karena hubungan sosial pun tetap bahwa silaturahmi itu memperhubungkan, mempertautkan rasa bersaudara. Maka lakukan dengan hati, dengan rasa yang penuh kasih, penuh cinta, penuh bersaudara. Termasuk lebih-lebih kalau untuk orang tua, itu kan ada kewajiban birrul walidain dengan sopan santun dan juga takjim gitu ya, penuh penghormatan. Jadi biasanya Mbak, itu pengalaman-pengalaman kita ketika secara fisik kita tidak ketemu, itu biasanya lewat media online seperti tadi, kita ada rindu yang lebih spesifik gitu kan, cara mengartikulasikannya. Jadi yang penting ditunaikan dengan rasa cinta, rasa kasih, dan bahwa kita menjadi bagian dari keluarga. Nah, lebih dari itu, mungkin saatnya ya dalam hidup itu kita ada jeda gitu ya. Kan biasanya kalau kita sehari-hari hidup di rumah ini kan Mbak Jasmine misalkan juga di rumah kok hubungan biasa aja gitu ya. Suami, istri dengan anak atau yang belum berkeluarga dengan anggota keluarga itu seperti biasa. Tapi begitu jauh ada sesuatu yang spesial. Ada rasa kehilangan gitu ya. Nah, kehilangan ini kita ganti dengan rasa bahwa oh betapa berharganya kita punya orang-orang di sekitar yang mungkin selama ini kita anggap wajar, tetapi ketika jauh, bahkan ketika kehilangan gitu, baru terasa bahwa orang-orang di sekitar itulah orang-orang yang paling berharga dalam hidup kita. Yang mungkin selama ini kita abaikan, bahkan ada yang menyia-nyiakan. Naudzubillah min dzalik. Kita jangan sampai termasuk orang yang menyia-nyiakan orang yang ada di sekitar kita. Jadi disitulah pentingnya silaturahim itu membangun kembali, merajut kembali hubungan. Bahkan di salah satu hadis Nabi Mbak Jasmine itu laisal wasil bil mukafi walakinal wasil idan qata'atur rahimuhu wasalahu. Silaturahmi itu bukan hal yang biasa, di mana ketika kita bersambung, orang datang kepada kita, kita balas untuk datang, ketika orang menyapa, kita balas. Tapi, kata Nabi, silaturahmi yang tertinggi itu ketika kita menyambung tali persaudaraan yang terputus. Nah, di saat ada retak, ada renggang, disitulah mungkin saatnya sekarang nih, lewat pandemi ini mungkin karena secara fisik kadang orang ketika ada salah kan ada kendala gitu. Nah saatnya sekarang di kala jauh kita bersilaturahmi dengan semangat tadi. Menyambung persaudaraan yang renggang, terputus, dan mungkin tidak intens selama ini. Ya, mungkin dengan pandemi ini kita juga bisa belajar, kita bisa mengambil sesuatu yang berharga, yaitu bahwa waktu bersama keluarga itu memang sangat mahal seperti itu ya, Prof. Iya, iya betul. Bahkan kan kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, saatnya kita rawat keluarga, rumah ini dengan semangat, dan siapa tahu pandemi ini merupakan hikmah dari Allah untuk mendidik kita menghargai keluarga, menghargai bangunan rumah tangga. Kemarin kan ada rilis dari Kementerian Agama Mbak itu bahwa
per tahun ada 300.000 keluarga pasangan rumah tangga yang cerai. Nah, itu kan alarm sebenarnya. Nah, jadi disitulah pentingnya bahwa di era pandemi ini kita mempererat kembali untuk kembali pada keluarga bagi mereka yang mungkin renggang selama ini, dan bagi yang sudah rekat, merekat kembali persaudaraan di keluarga dan berkeluarga secara sakinah, mawaddah, warahmah.